Rin, ini kantor penjualan properti kami, bukan pasar tradisional. Lihat dirimu, lipstik tidak dioles, sepatu hak tinggi tak dipakai, dari ujung kepala ke ujung kaki, polos seperti air putih. Pelanggan mana yang mau beli villa darimu? Manajer, pacar saya bilang, sore ini mau beli villa. Oh ya, Syaurin, maaf, tadi nada bicaraku terlalu keras. Hanya ingin memotivasimu. Di perusahaan kami, jual satu villa saja, komisinya ratusan ribu. Cepat hubungi pacarmu, telepon dia, suruh dia segera datang. Zhang Shao, villa bernilai 3 juta ini sekarang resmi milik Anda. Xiaohu memang juara penjualan, beli villa lagi. Syaurin, masih bengong apa? Cepat telepon pacarmu, hubungi dia. Kedepannya kamu harus banyak belajar dari Xiaohu. Si manis, aku hari ini bantu kamu dapat orderan besar ini. Harusnya temani aku ke villa baruku. Uji kasur spring bed itu lembut tidak? Ya Hat, Zhang Hao, kamu lagi apa? Bukannya kau mau cari aku untuk beli villa? Kenapa malah kontrak dengan Huling? Kalian ini sebenarnya apa hubungannya? Rin, kau benar-benar tak punya rasa malu. Lihat dirimu sendiri. Dandan seperti orang miskin, tak ada kewanitaan sama sekali. Melihat saja sudah bikin jijik. Kalau bukan coba-coba, pengen rasain mahasiswa bagaimana rasanya. Aku sudi lihat kau. Hah? Zhang Hao, kau playboy. Sekarang, rasa penasaranku sudah hilang. Terhadap si miskin ini, aku tak lagi punya minat sedikit pun. Sungguh, maaf sekali. Ayo kita pergi. Rin, ikut aku ke kantor. Baik, Manajer Wu. Rin, sebenarnya fisik dan wajahmu tak kalah dari yang lain. Tapi kecantikan wanita, 3 bagian tergantung wajah, 7 bagian tergantung dandan. Asal kau mau berusaha, nanti pasti bisa temukan pria yang lebih baik. Syaishan, Presiden Grupo Juding. Ini kesempatan terakhirmu. Bicui real estate, tak butuh pengangguran. Manajer Wu. Mau terus jadi orang malang di mata orang, atau ubah nasibmu sendiri? Kamu pikirkan baik-baik. Rasa penasaranku sudah hilang. Pada orang malang seperti kamu, aku tak lagi punya minat. Maaf ya. wah ganteng dan agak lucu. Laosha, kamu bisa pulang nanti. Tapi, kondisimu parah. Aku harus jelaskan detail. Aduh, aku cuma batu ginjal kan. Batu itu sudah keluar. Masalah apa lagi? Ini karena ketidakseimbangan yin yang kronis, yang sebabkan batu ginjal. Kalau tak atasi masalah dasarnya, bisa kambuh kapan saja. Serepot itu? Laosha, aku ingat istrimu Xiaoling cantik sekali. Kamu baru 40 tahun. Harusnya masih bergairah. Kenapa selalu menahan diri? Sayang. Syaishan, apa yang kau lakukan? Bukan. Sayang. Sudah lama kita tak intim. Aku ingin... Syaishan, sudah tua kau. Setiap hari cuma pikirkan itu. Jorok sekali. Bukan soal usiaku. Baru 40 tahun. Sehat jasmani. Ingin berhubungan suami istri. Dengan istriku. Kok jadi menjijikkan? Kalau kau betul-betul tak tahan, selesaikan sendiri di luar. Sekarang, pergi dari sini. Mulai hari ini, kita tidur terpisah. Laosha,
kondisimu begini, hanya dengan harmoni yin yang baru bisa selesaikan masalahnya. Jika tidak, keadaan kedepannya akan makin parah. Apa? Seberapa parah? Bisa benar-benar impoten, selamanya kehilangan kesenangan sebagai pria. Laolio, jangan nakut-nakutiku dong. Laosha, ini obat yang kuberikan. Bisa membantumu bangkitkan kewibawaan priamu. Pergi sana. Kau ini ngapain? Ini kacau sekali. Laosha, dengarkan nasihatku. Kalau istrimu sungguh tak mau, cari saja yang baru untuk pelampiasan. Lagi pula, ini juga demi kesehatanmu, kan? Halo? Halo, Pak Sia. Saya dari Bicui Real Estate, konsultan yang menangani kunjungan properti Anda, Rin. Boleh tanya, apakah Anda ada waktu sekarang? Saya sampai lupa hal melihat rumah ini. Nona Rin, saya masih ada rapat. Datang agak telat. Baik, saya tunggu di kantor properti. Rin, kamu tak punya rasa malu sama sekali. Lihat penampilanmu. Berpakaian seperti orang miskin, tak ada kewanitaan membuat orang muak. Bukan karena penasaran, coba-coba dengan mahasiswa seperti apa rasanya mau lihat kamu lagi. Rin, sebenarnya tubuh dan wajahmu tak kalah dari yang lain. Tapi kecantikan wanita 30%, wajah 70% penampilan. Asal kamu berusaha, pasti bisa temukan pria yang lebih baik. Halo Tuan Sia, saya konsultan properti Anda, nama saya Rin. Nona Rin, maaf rapatnya agak lama, terlambat datang. Bisa menunggu Tuan Sia adalah kehormatan saya. Tak menyangka Tuan Sia tak hanya sukses bisnis, juga sangat tampan. Nona Rin, kamu juga sangat muda cantik. Terima kasih pujiannya, Tuan Sia. Anda orang sukses. Hanya villa pemandangan gunung nomor 3 Bicui Real Estate yang bisa mencerminkan karisma dan wibawa Anda. Bagaimana menurut Anda?
Oh, baik. Kalau begitu, ayo kita lihat rumahnya. Silakan. Tuan Syah. Ini ruang tamu villa Anda. Didesain dengan gaya Eropa Barat. Garis-garisnya hidup dan penuh. Ditambah lagi gaya furnitur klasik dan elegan. Sangat cocok dengan sifat dewasa dan mantap Anda. Saya wah, Meja marmer ini berasal dari Pegunungan Carrara di utara Italia, melambangkan usaha abadi. Jika Tuan Syah senggang, bisa minum teh di sini. minum teh bagus. Ini sofa kulit Pacerona, melambangkan kekuasaan dan status. Cocok untuk orang sukses seperti Tuan Syah. Nona Lin terlalu memuji. Tuan Syah, sekarang saya antar Anda ke kamar tidur. Silakan bergeser. Baik. Tuan Syah, ini spring bed khusus dipesan untuk Anda dan istri. Tingkat kesesuaian tempat tidur ini dirancang ketat sesuai kurva tubuh manusia, sehingga berbaring di atasnya terasa sangat nyaman dan menyenangkan. Bagus. Oh ya, tempat tidur ini sangat besar, 22 meter. Saya duduk di sini agar Anda bisa merasakan dan memahami dengan jelas lebar tempat tidur ini. Lausak, dengarkan nasihat saya. Istri Anda tak mau. Coba carilah jalan keluar lain. Bagaimanapun, ini demi kesehatan Anda. Syah Ishan. Nona Rin hanya memperlihatkan lebar kasur. Apa yang Anda pikirkan? Nona Rin. Villa ini tak cocok untukku. Aku pergi dulu. Presiden Syah, maaf Presiden Syah, kakiku terkilir. Nona Rin. Bisa bangun dulu? Nona Rin. Lantainya dingin. Biar ku bantu Anda bangun. Baik.
Sakit sekali. Aku antar ke kasur untuk istirahat. Presidensia, Anda baik sekali. Membuat Anda jatuh. Masih merawatku. Tidak apa-apa. Anda jatuh. Aku juga punya tanggung jawab. Baru tadi, aku hanya sibuk menjual dan menunjukkan. Tak perhatikan kebutuhan Anda. Itu salahku. Kebutuhanku. Laosha, kondisi Anda hanya dengan keseimbangan yin yang baru bisa dari akarnya menyelesaikan masalah. Kalau tidak, akan bertambah parah. Bagaimana lebih parah? Akan jadi impoten total. Selamanya kehilangan. Kesenangan jadi pria. Aku seharusnya memenuhi kebutuhan Anda. Presidensia, Anda menekan sakitku. Maaf Nona Rin. Yang harus minta maaf, justru aku. Pak Syak, kenapa kamu? Aku sering susah tidur, jadi kepala sering sakit. Tak apa. Pak Sia, silakan duduk. Mau apa ini? Pak Sia, aku pernah belajar pijat. Biar aku pijatkan, mungkin bisa membaik. Memang jadi lebih baik. Pak Sia, kalau nanti kepala sakit lagi, bisa minta istrimu pijatkan seperti ini. Lama-kelamaan, mungkin akan membaik. Istriku menggerutu, badanku bau keringat. Dia tak mau bantu. Kamu tak jijik? Bagaimana mungkin jijik? Anda matang dan tampan. Ini wangi khas pria dewasa. Mana mungkin bau? Justru harum. Nona Lin, sales seperti kamu, pandai merayu. Tapi umurku sudah 40 tahun. Aku masih punya kesadaran diri. Aku berkata jujur. Tapi istrimu benar tak mau sentuhmu. Kami sudah pisah kamar 3 bulan. Sekarang rasa tertarikku sudah hilang. Untuk si miskin ini, aku tak lagi berminat. Sungguh, maafkan aku. Tuan Syah, kita punya masalah yang sama, ya? Pacarku sering bilang, aku tak punya sedikit pun sifat feminin. Dia tak tertarik padaku. Nona Lin, kau masih muda dan cantik. Apakah pacarmu bermasalah matanya? Aku cantik, ya? Tentu saja. Nona Lin, wanita semuda dan secantik dirimu dengan aura elegan, sulit ditemui di seluruh kota Hu. Kalau begitu, Tuan Syah, yang seperti diriku ini, kau suka? Halo? Sayang, hari ini ulang tahunmu. Kenapa belum pulang? Aduh, sibuk sampai lupa. Cepat pulang, ada kejutan untukmu. Baik sayang, segera pulang. Nona Lin, aku ada urusan lain. Hari ini aku pulang dulu. Tapi aku belum ajakmu lihat ruang makan dan dapur vilanya. Lain kali saja, hari ini sudah terlalu malam. Tuan Syah, Sayang, aku sangat merindukanmu. Kembali ke sisimu
sungguh bahagia. Iya, selama ini kita jauh terus. Setahun hanya bertemu beberapa kali saja. Aku juga merindukanmu. Aku pulang. Oh, Ling Ling, ini pastinya Kak Xia kan? Ling Ling, siapa dia? Perkenalkan diri. Namaku Chen Jie. Mantan pacar Ling Ling, baru pulang dari luar negeri. Ling Ling, karena Xia sudah kembali, aku pergi dulu. Oh ya, Ling Ling, terima kasih untuk bajunya. Hati-hati di jalan. Sayang. Kenapa mantan pacar dibawa ke rumah? Memang kenapa? Itu kan sudah lebih dari 10 tahun lalu. Kamu kok picik sekali? Sayang. Maafkan aku. Hari ini ulang tahunku. Maaf, jangan marah lagi. Jangan ulangi lagi lain kali. Ini hadiah ulang tahun untukmu. Kamu makan saja. Aku naik dulu. Oke, terima kasih sayang. Barang gratis. Wah, mungkin istri tidak lihat. Terpedo ya. Sudahlah, pakai dulu, biar istri senang. Halo, Selamat ulang tahun, Lausya. wah, terima kasih kawan. Jangan lupa minum obat yang kuberikan. Bersenang-senanglah dengan istrimu. Pergi sana. Ditutup ya. Sayang, aku di mobil di bawah nungguin kamu. Cepetan turun, aku mau ulang posisi kemarin. Ai, jahat banget sih. Istri ini aku. Siapa suruh masuk kamarku? Aduh istri, udah lama nggak mesra. Hari ini ulang tahunku. Aku mau peluk kamu, sayang kamu. Syaishan, kamu nggak lihat diri sendiri udah tua? Masih mikir macam-macam, jijik banget sih. Aku beneran ngelihat kamu kesal. Aku tidur di rumah temen. Kamu di rumah sendiri aja? Hei, hello. Presiden Syah Anda di rumah. Kan sudah bilang lain kali. Presiden Syah, yang aku tahu Anda sakit kepala saraf. Kebetulan kondisi Anda mirip paman di desaku. Kemarin aku telepon khusus minta resep tradisional beli 2 paket obat. Nona Lin, terima kasih perhatiannya. Sekarang aku di depan rumah Anda, istri di rumah. Aku tidak enak ketuk pintu. Bisa Anda keluar ambil? Di depan. Masuk aja. Nona Rin, silakan duduk. Istri kakak ada di rumah. Lebih baik tidak usah duduk. Oh, tak apa. Istriku pergi temui sahabatnya. Sial, efek obat ini sangat kuat. Nona Rin, duduklah dulu. Saya ambilkan air. Kamu mau tetap jadi orang yang dikasihani atau ubah nasib sendiri? Pikirkan baik-baik. Ini, minumlah air. Terima kasih. Presiden Syah, Anda ada apa? Tidak apa. Nona Rin, minum. Terima kasih. Presiden Syah, ini gaun baru saya. Cantik tidak? Cantik.
orangnya lebih cantik. Sungguh, Presiden Xia orang pertama yang bilang saya cantik. Jangan-jangan Anda hanya membujuk saya? Saya berkata jujur, Nona Rin adalah wanita tercantik yang pernah saya lihat. Terima kasih Presiden Xia, saya sangat senang. Tidak bisa, Nona Rin. Kamu terjatuh. Siang tadi kaki ini yang cedera, sekarang keseleo lagi. Saya bantu periksa. Kamu kenapa? Tenaga saya terlalu besar. Sakit ya? Bukan, kebaikan Pak Xia membuatku tersentuh. Sejak kecil, tak pernah ada pria yang begitu baik padaku. Aku selalu yang diremehkan, dianggap rendah. Nona Lin, jangan sedih. Kau gadis yang baik. Mereka saja tak punya mata. Andai aku bisa kenal Pak Xia lebih awal. Tapi meski aku kenal Pak Xia lebih awal, Pak Xia pasti tak tertarik padaku. Pak Xia pasti tak tertarik padaku. Tidak. Nona Lin, sudah larut. Aku antarmu pulang. Apa aku tak cantik? Tak lembut? Tidak, tidak, tidak. Lalu kenapa Pak Xia hari ini tak menatapku? Tidak bagus. Obat mulai bereaksi. Aku tak tahan. Pak Xia, selama ini aku sangat kesepian, sangat tak berdaya. Beri aku sedikit kelembutan. Tak peduli. Aku benar-benar tak tahan. Kak Xia, Nona Lin, kau sangat cantik. Wah, kekasih. Kita di mobil, kau mesti masuk kamar. Lihat, hari ini tumpah ini. Sayang, tak terasa ini lebih seru dari mobil? Kau jahat sekali. Suara apa? tidak ada suara Pak Xia. Apa kau salah dengar? Mungkin aku memang salah dengar. Pak Xia, Anda tidak hanya sukses, juga sangat baik hati. Sangat menyesal tidak bertemu Anda lebih awal. Xiaoxi, kau benar-benar merasa aku sebaik itu? Ya, Anda pria paling menarik yang pernah kulihat. Xiaoxi, aku mungkin akan berbuat salah. Gerahan sekali. Aku sungguh tidak tahan. Kecilkan suaramu. Jangan sampai terdengar orang. Takut apa? Apa kau takut suamimu bersembunyi di kamar, menguping? Dia di lantai atas sekarang. Pasti tidur nyenyak sekali. Mana mungkin dia tahu. Kau si nakal ini di bawah sini memberinya topi hijau sebesar ini. Suara apa? Itu, ada benda, nabrak kusen pintu. Aku punya kucing betina. Sering tidak pulang. Mungkin dia yang pulang. Aduh, gatal. Siapa? Siapa di luar? Siapa? Siapa di luar? Bahaya, suara Syaishan. Ikut aku ke atas. Ternyata tak ada orang. Iya, kakak ipar sudah pulang? Xiaoxi, maaf. Aku baru terbawa emosi. Hampir berbuat salah besar. Kamu pulang dulu hari ini. Ada apa? Bicaranya lain kali saja. Kakak Xia, kalau begitu aku pergi dulu.
Tadi suara Xiaoling. Dia bicara dengan siapa? Shaishan kok ada di sini? Kamar tidur di bawah. Kita tadi berisik sekali. Kalau didengarnya, bisa bahaya. Pintu sudah dikunci. Panik apa? Salahmu. Kamu tadi berisik sekali. Kalau dia tahu, ini jadi ribet. Sayang, kamu yang pulang. Kamu, ada keperluan apa? Tadi, kamu yang sentuh pintu, Oh, aku tidak sengaja menyenggol. lalu tadi di lantai atas. Bicara dengan siapa? Aku bicara dengan siapa? Kupingmu bermasalah. Mungkinkah aku benar-benar salah dengar? Sudah Shaishan, jangan di sana. Mencurigai terus. Aku mau tidur. Mungkinkah aku terlalu khawatir? Shaishan sudah pergi? Sudah. Sayang, sudah malam. Kalau gitu aku pulang dulu. Kekasih. Kapan sebenarnya kamu bisa membuat Shaishan keluar dengan tangan kosong? Aku benci hari-hari. Sembunyi-sembunyi seperti ini. Tenang sayangku. Semua sudah kuatur. Suami kecilmu itu akan segera menyerah. Biaya pengobatan ibu 150.000, masih kurang. 120.700. Ayah, kenapa ayah datang? Putriku, kamu masih ada uang? Kasih ayah sedikit. Ayah judi lagi ya? Putriku sayang, tolong, pinjamkan ayah sekali lagi yang terakhir. Ayah janji, nggak akan judi lagi. Setiap kalah ayah main lagi. Kapan ayah pernah benar-benar berhenti? Bukannya selalu. Semakin menjadi-jadi, aku nggak punya, cari orang lain. Nggak punya. Ini apa yang kamu pegang? Ini uang buat nyawa ibu. Nggak bisa untuk ayah. Kamu, Ibu sakit parah, sudah nggak bisa disembuhkan. Uang ini lebih baik untuk ayah. kembalikan, itu uang buat ibu. Diam! Kalau ayah nggak punya uang, ayah akan dibunuh oleh penagih utang. Nyawa ayahmu, bukan nyawa ya. Itu salah ayah sendiri. Judinya keterlaluan. Siapa yang disalahkan? Kembalikan uang ibu? Rin, dengar omonganmu, masuk akal nggak? Ayah yang melahirkan dan membesarkanmu, kamu tegar nggak bantu. Kamu benar-benar tegar. Lahir dan besarkan aku. Selama ini kamu cuma minum dan judi. Kapan peduli sama aku? Kalau bukan ibu, kerja keras. Aku bisa kuliah. Aku bisa hidup sampai sekarang. Itu aja keajaiban. Udahlah, aku malas debat. Aku masih ada urusan, aku pergi dulu. Lindong, balik. Beberapa hari ini, lebih baik pergi mengungsi. Rin, kondisi ibumu tidak membaik. Harus segera operasi. Biaya operasi 150.000. Udah terkumpul? Belum. Cepat selesaikan. Kondisi ibumu memburuk. Risiko kapan saja. Ibu sakitnya makin parah. Gimana ini? Manajer Wu, apa bisa? Minta uang muka gaji? Xiaolin, uang muka gaji nggak sesuai peraturan perusahaan. Tapi ibu aku sakit. Kondisi ibu makin parah. Aku butuh uang mendesak. Xiaolin, semua harus diandalkan sendiri. Kamu butuh uang dekati Pak Xia, biar dia beli vilamu. Kan selesai. Villa pemandangan gunung itu. Komisi puluhan ribu. Ibu berjuang keras membesarkanku. Dia merawatku sejak kecil. Aku belum sempat berbakti padanya. Dia tidak boleh kenapa-kenapa. Ada yang bisa bantu aku? Ada yang bisa bantu aku? Kaki ini yang terkilir siang tadi. Sekarang terkilir lagi. Benarkah? Biar aku lihat. Di sini.
Bos Xia, Anda bukan hanya sukses dalam karir, tapi juga begitu lembut. Andai bisa kenal Anda lebih awal, pasti lebih baik. Halo Xiaoxi, ada apa? Kakak Xia, apakah hari ini ada waktu lihat rumah? Hari ini ada urusan, lain kali saja. Sayang, berdandan cantik sekali. Mau kemana? Mau kemana? Apa urusanmu? Shaishan. Jangan terlalu banyak ikut campur. Terlalu lebay. Kamu istriku. Tanya saja kenapa. Daripada banyak omong di sini, lebih baik cepat ke kantor. Pikirkan cara cari uang. Halo, Kakak Xia, bisa tidak datang ke rumahku? Aku benar-benar takut. Xiaoxi. Kamu kenapa? Lindsay, cepat buka pintu. Kakak Xia, mereka mau buka pintuku. Aku sangat takut. Xiaoxi, jangan takut. Kasih alamatmu, aku segera ke sana. Utang ayah, anak yang bayar. Jangan kira sembunyi di rumah bisa luput dari bayar utang. Buka pintu. Cepat. Kalian mau apa? Nakuti cewek kecil begini, tidak punya hati nurani? Urusan kami bukan urusanmu. Baik-baik kuperingatkan, jangan ikut campur. Aku kasih tahu ya, aku sudah telepon polisi. Lindsay, mereka sudah pergi. Kak Xia, tadi benar-benar bikin aku ketakutan. Aku sangat takut, makanya aku hubungi kamu. Xiaoxi, sudah tidak perlu takut. Mereka sudah pergi semua. Kak Xia, untung kamu datang. Kalau tidak, aku tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang sudah aman. Kalau begitu, aku pulang dulu ya. Kak Xia, jangan pergi. Aku takut. Bisakah kamu tinggal menemaniku? Baik. Aku akan menemanimu sebentar lagi. Terima kasih Kak Xia. Xiaoxi, kenapa kamu tinggal di tempat terpencil begini? Kondisi ekonominya tidak baik. Tempat ini memang agak tua, tapi sewa per bulan cuma 300 rupiah. Jadi aku tinggal di sini. Lingkungannya cukup bagus. Ada nuansa zaman dulu seperti saat aku kecil. Asal Kak Xia tidak merasa tidak nyaman. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Kamu kenapa? Tidak apa-apa. Syukurlah. Kalau hari ini kau tak datang, para penjahat itu pasti takkan melepaskanku. Kak Xia, kau benar-benar baik padaku. Xiaoxi, kau tak perlu terlalu sungkan. Ini hanya hal kecil. Kak Xia, aku ambilkan air untukmu. Xiaoxi, kau tinggal sendirian. Ibuku awalnya tinggal di sini, tapi dia sakit dan dirawat di rumah sakit. Minum air. Aduh. Maaf, aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Kau terbakar kan? Aku antarmu ke rumah sakit. Tidak usah, aku tidak segitu rapuhnya. Apa maksudmu? Luka bakar harus ke rumah sakit. Sebagai perempuan, kau harus belajar menghargai diri sendiri. Kenapa kau? Tidak apa-apa. Cuma merasa Kak Xia sangat baik padaku. Tak ada orang yang pernah sebaik itu padaku. Orang lain menganggapku tidak berguna, canggung, dan kikuk. Itu karena pandangan mereka buruk. Menurutku, kau adalah gadis baik yang tekun, cerdas dan baik hati. Sulit dicari tandingannya. Kak Xia, kau pandai sekali menghibur. Aku bicara serius. Jika saja aku mengenalmu lebih awal, pasti aku akan... Akan apa? Pasti aku menganggapmu sebagai adikku. Baik. Aku hanya mengakui Kak Xia sebagai kakak. Rin, kamu bajunya basah. Mau ganti baju dulu. Baik. Kak Xia, aku lagi mandi, tolong bantu aku. Ah, Kak Xia,
kamu kan tamu. Maaf merepotkanmu, tapi tanganku lagi lemas. Bisa tolong gosok punggungku? Minta gosok punggung? Kak Xia, cepat. Oh, Kak Xia, masuklah. Xia Ishan, kamu tahu sedang apa? Rin, sebenarnya kurang nyaman. Bagaimana kalau jangan masuk? Kalau begitu, Kak Xia, tolong ambilkan handuk di depan pintu. Oh, baik. Handuknya di sini. Bagaimana kalau kamu keluar ambil sendiri? Kalau begitu, Kak Xia, tolong berikan padaku. Aduh. Aduh. Rin, maaf ya, aku tak sengaja. Aku tak lihat apa-apa. Kak Xia, bukannya kamu tak nyaman? Bagaimana bisa masuk? Bukan, Rin. Aku tak sengaja terpeleset. Aku sungguh tak lihat apa-apa. Kakak Xia, jangan gugup. Bukan. Aku bersumpah, Rin. Aku sungguh tak lihat apa-apa. Sungguh. Kakak Xia, tak perlu bersumpah. Semua di kamar ini. Boleh kau lihat sesukamu? Lihat saja. Tidak, Rin. Jangan bicara sembarangan. Kau masih gadis muda. Kau mandi. Aku pria, mana bisa. Lihat sembarangan. Cuci kurma, kenapa tak boleh lihat? Bukan mandi, mana bisa. Aku lihat, Rin. Kakak Xia, buka matamu. Tidak, jangan. Jangan begini. Aku tak bisa begini. Aduh, Rin, kenapa kau? tak apa. Tadi ada tikus. Lewat lari. Tikus? Rin, kenapa kau pakai baju saat mandi? Kakak Xia, apa yang kau pikirkan? Aku cuci kurma. Kenapa tak boleh pakai baju? Oh, begitu. Yang kamu cuci kurma ini, ya? Memangnya apa lagi? Hari ini kakak Xia bantu aku besar sekali. Kurma ini baru ku beli pagi. Ingin ku cuci untuk menjamu kakak Xia. Hanya saja tanganku tiba-tiba lemas, makanya minta tolong kakak Xia. Oh, begitu rupanya. Otakku belakangan kacau balau. Benar-benar tak tahu mikirin apa saja. Ternyata kakak Xia suka lihat orang mandi, ya? Aduh. Ini cuma salah paham. Tak apa, kakak Xia bantu saja. Baik. Aduh. Kakak Xia, kamu basahi aku semua. Kakak Xia, kamu lihat apa? Oh. Itu, Rin, kamu sudah basah semua. Cepat keringkan. Rin, maafkan aku. Aku benar tak tahu keran air deras sekali. Tak apa, kakak Xia. Aku tak menyalahkanmu. Kalau begitu, kamu ganti baju dulu. Aku tunggu di luar. Kakak Xia, kamu lihat apa lagi? Kenapa di pikiran selalu hal-hal kacau begini? Tidak boleh. Aku tak bisa tinggal lagi di sini. Aku harus pulang. Kakak Xia, kamu mau kemana? Rin, hari sudah gelap. Aku harus pulang. Kak Xia, jangan pergi. Aku sangat takut. Temani aku? Xiaoxi, jangan begitu. Tapi sendirian, sungguh menakutkan. Xiaoxi, tenang. Kak Xia, kamu tak bisa menemaniku. Xia Ishan, Xiaoxi gadis baik. Tak bisa terus salah. Kalau tidak, akhirnya pasti menyakiti dia. Hari sudah gelap. Kita berdua, satu kamar. Sungguh tidak baik. Aku harus pulang. Baik. Pergi. Pergilah.
Biarkan para penjahat pukul aku sampai mati. Lagi pula tak ada yang peduli padaku. Kalau mereka datang lagi, kamu bisa telepon polisi. Tapi Kak Sia, hanya saat kamu ada, aku merasa aman. Kasihanilah aku. Kalau aku terus terlibat dengan Xiaoxi, pasti tidak ada hasil baik. Xiaoxi, dengarkan. Ini kan bukan rumahku. Aku punya... Hidupku sendiri. Aku terlalu serakah, maafkan aku. Terima kasih atas perhatianmu. Pergilah. Lindsay. Kau bisa kabur minggu awal, tapi minggu akhir pasti ketangkap. Kalau kau pintar, keluar sekarang juga. Xiaoxi, jangan takut. Kak Xia, orang jahat itu kembali lagi. Aku harus gimana? Jangan kira tak buka pintu, gua nggak bisa apa-apa. Sekarang gua hancurin pintumu. Xiaoxi, jangan takut. Aku di sini. Aku yang urus. Si selingkuhan ini belum pergi juga. Kalian pergi apa enggak? Jangan kira gua takut sama lo. Hari ini Lindsay nggak ngasih gua. Aduh. Lelaki segede lo nindas cewek kecil. Itu hebat apanya? Pergi sana. Lo nunggu aja. Sudah aman, Xiaoxi. Siapa mereka? Kenapa cari masalah sama kamu? Aku nggak tahu. Xiaoxi, kamu kenapa? Kakiku kesemutan. Kakiku kayak nggak bisa digerakin. Sini, ku bantu ke kasur untuk istirahat. Kak Xia, terima kasih sudah bantu aku lagi. Hutangku samamu semakin menumpuk. Aku benar-benar nggak tahu bagaimana mau balas. Xiaoxi, kamu nggak hutang apa-apa sama aku. Kamu kaget. Sebaiknya istirahat yang cukup. Kak Xia, bisa jangan pergi. Aku takut sekali. Baik, aku tak pergi. Akan menemanimu. Terima kasih Kak Xia. Rin, kamu istirahat dulu. Aku akan duduk di kursi, menjagamu. Tidak bisa begitu Kak Xia. Kamu mau menemaniku. Sudah berkah luar biasa. Masa ku biarkan kamu duduk di kursi. Kedinginan. Tidak apa-apa. Aku kan lelaki. Kulitku tebal. Tak takut dingin. Istirahatlah. Tempat tidur ini luas. Kalau kamu tak keberatan. Bisa naik, kita berdesakan. Berdesakan bersama. Tempat tidur ini luas. Kalau kamu tak keberatan. Bisa naik, kita berdesakan. Xia Ishan, tenang dulu. Jangan celakai gadis itu. Kak Xia, kamu tak kedinginan? Tidak. Tidak dingin. Kak Xia, aku cantik. Cantik. Lalu Kak Xia, mengapa kamu tak mau naik? Aku takut tak terkendali. Menyakitimu. Kak Xia, aku sungguh suka padamu. Kamu mau bersama denganku? Takkan menyakitiku. Aku malah akan bahagia. Kamu yakin sudah pikir matang? Bisa bertemu Kakak Xia adalah keberuntunganku. Kakak Xia, ayo naik. Bersenang-senang bareng ya. Baik. Bersenang-senang. Kakak Xia, bersenang-senang apaan? Tidak, bukan apa-apa. Ternyata cuma mimpi. Apa yang dipikirkan oleh otakku ini? Xiaoxi, sudah pagi. Aku harus ke kantor. Baik, terima kasih Kakak Xia. Nanti kita kontak. Presidensia, masalahnya sudah jelas. Yang mengganggu kemarin
adalah debt kolektor ayahnya. Latar belakang Nona Lin cukup menyedihkan. Ayahnya penjudi, ibunya sakit parah di tempat tidur, perlu biaya operasi 150.000 yuan. Baik, aku mengerti. Presidensia, ada hal lain? Lakukan saja seperti itu. Mengerti? Baik Presidensia, saya paham. Kakak Sia begitu baik padaku, mana enak aku minta dia beli villa. Tapi kalau villa tak terjual, bagaimana biaya pengobatan ibu? Halo, Direktur Tang. Saya baru saja mau bicara dengan Anda. Apa yang ingin dibicarakan? Begini, Direktur Tang, biaya operasi ibu saya belum saya kumpulkan cukup. Bisakah ibu saya? Dioperasi dulu, sisanya akan saya bayar nanti. Tenang saja, saya pasti akan melunasi semuanya. Shaolin, saya menelepon Anda untuk membicarakan ini. Biaya pengobatan ibumu sudah dibayar orang lain. Rumah sakit akan segera mengatur operasinya. Jangan khawatir, Nona Lin. Kami direkomendasikan oleh manajer Wu untuk datang kemari dan memberikan uang ini. Manager Wu, An. Pintar sekali, Nona Lin. Jujur saja, saya adalah orang yang menyuruhmu menggoda Xia Yishan. Kenapa saya melakukan ini? Karena kami ingin Xia Yishan pergi dengan tangan kosong. Apa hubunganmu dengannya? Saya istri Xia Yishan Xiaoling. Saya ingin kamu terus menggoda Xia Yishan agar kami dapat buktinya. Kartu ini berisi 100.000. Setelah berhasil, aku akan transfer 100.000 lagi ke sini. Mengapa kau pikir aku pasti akan kerjasama? Nona Rin, pengobatan ibumu yang parah butuh 150.000. Dengan 200.000 dari kami, biaya pengobatan ibumu akan terpenuhi. Kalau begitu, kami tunggu kabar baikmu. Halo Kak Sia, bisa kamu datang ke rumahku? Baik, Xiaoxi, aku segera ke sana. Xiaoxi, kenapa buru-buru panggil aku? Kak Sia, duduk dulu. Kak Sia, pelankanlah. Aku tak berpengalaman, jadi takut. Jangan gugup, lama-lama terbiasa. Tak disangka Nona Rin itu cukup tangguh. Xia Yishan langsung terjebak. Sepertinya aset miliaran itu akan jadi milik kita. Benar, sayang, tak akan ada lagi yang halangi kebahagiaan kita. Sekarang, kita masuk untuk rekam video, hancurkan nama Xia Yishan. Ini, kenapa begini? Membuat kalian kecewa. Rin, apa yang kau lakukan? Bukannya kusuruh menggoda dia? Kak Sia begitu baik padaku. Mana mungkin aku fitnah dia? Baik bisa dikonsumsi? Kamu tak peduli nyawa ibumu? Kakak Sia sudah bayarkan biaya medis ibuku. Dokter terbaik pun sudah diatur. Kondisinya membaik. Tak usah kamu khawatir. Sayang, aku, dengarkan penjelasanku. Pergi. Xiaoling, kau sungguh menjijikkan. Tak kusangka kau berikan aku tanduk sebesar ini. Sayang, aku salah. Takkan kuulangi lagi. Ini gara-gara Chen Jie, dia yang merayuku. Mari kita jalani hidup bersama ya. Cih, jijik aku. Xiaoling, kita cerai saja. Xia Yishan, kau sudah bulat tekad, benar begitu? Baik, cerai ya cerai. Harta bagi dua. Nona Xiao, usaha kalian menyuapku untuk merayu kakak Sia terekam semua oleh kamera pengawas. Secara hukum, kau seharusnya keluar tanpa harta. Ini, di sini ada kamera. Xiaoling, kita ketemu di pengadilan.
Rin, kini aku sudah cerai. Maukah kau menikah denganku? Jadi nyonya rumah ini? Aku mau.